berbicara bagaimana keistimewaan orang-orang yang mengasihi anak yatim, yang memperhatikan anak yatim. Siapa yang ngasih makan, ngasih minum sampai dia tercukupi, maka dia berhak masuk surga. Wa Ibnu Majah khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Kemudian ada lagi hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah, rumah yang paling baik di antara orang-orang Islam itu ada rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Ya, jadi rumah yang terbaik, ya rumahnya orang Islam itu ada rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Kemudian anak yatim itu selalu diberikan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya kata Nabi, rumah yang paling jelek di dalam rumah orang-orang Islam yaitu rumah yang ada anak yatimnya, kemudian tidak diperlakukan dengan baik anak yatim tersebut. Ya, jadi kalau seandainya ada rumah nih, ya kemudian ada anak yatim di situ. Nah, kemudian kita kasih ya kebaikan-kebaikan buat anak yatim itu. Nah, itu termasuk rumah yang terbaik menurut ya pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, sebaliknya rumah yang paling jelek adalah rumah di situ ada anak yatim, namun ya anak yatim itu tidak diberikan kebaikan-kebaikan. Ya, itu termasuk rumah yang terjelek. Nah, makanya ya kalau kita ya ada misalnya tuh anak yang ditinggal sama ayahnya, nah kemudian di situ ada anak yatimnya, lalu ibunya selalu memberikan kebaikan-kebaikan buat tuh anak yatim, diperhatiin, enggak terlantar. Nah, itu nanti ibu tersebut bakalan masuk surga. Jadi kalau seorang ibu yang ditinggalkan yatim, kemudian dia terus ya melakukan kebaikan, dia didik sampai anak yatim itu berhasil ya menjadi ya anak yang benar-benar bakti sama orang tuanya, bakti sama Allah dan Rasulnya, berarti ibu itu termasuk yang berhasil. Ya walaupun udah ditinggal suaminya, ditinggalin anak-anak yatim, tapi dia masih mau melakukan kebaikan-kebaikan buat anak yatim, maka ibunya dijamin bakalan masuk surga. Tapi kalau seandainya anak yatim itu terlantar, ya jadi dia enggak lakukan kebaikan, apalagi nih ibu nikah lagi sama orang lain, kemudian nih anak yatimnya ditinggalkan begitu saja, terlantar begitu saja, nah itu termasuk rumah yang paling jelek. Ya, nah ini yang dikatakan bahwa orang-orang yang memang selalu menyantuni dan selalu memperhatikan anak-anak yatim itu termasuk punya nilai yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Hamzatu ibnu Yusuf, kemudian ada riwayat dari Hamzah bin Yusuf. Ya, Yusuf itu ya salah satu nama, kalau di barat namanya ya apa? Yusuf jadi apa? Yosef. Nah, begitu. Kalau David jadi apa? Daud jadi David. Nah, itu tuh asalnya nama-nama ya Rasul, nama-nama Nabi. Ya, namun di barat tuh dikenalnya begitu. Yosef, David, asalnya Yusuf sama Daud. Seperti itu. Jadi ada riwayat dari Hamzah bin Yusuf dan Ibnu Najjar. Kata Nabi begini, Bapak Ibu Saudara, inna fil jannati daron, sesungguhnya di dalam surga itu ada rumah, yuqalu laha darul farah, yang disebut rumah itu namanya darul farah. Ya, jadi di surga ada rumah namanya darul farah. La yadkhuluha, tidak akan masuk ke surga darul farah ini illa man farraha yatamal mukminin, kecuali orang-orang yang memberikan
kegembiraan kepada anak-anak yatim yang beriman. Jadi orang yang suka memberikan kegembiraan kepada anak-anak yatim, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga yang namanya Darul Paroh. Ya, jadi nama surganya khusus, namanya Darul Paroh. Dar itu artinya rumah, Al Paroh itu namanya apa? Kegembiraan. Ya, jadi rumah kegembiraan. Buat siapa? Buat orang-orang yang selalu memberikan kegembiraan kepada anak-anak yatim. Wa Abu Ya'la ana awwalu man yaftahu lahu babal jannati. Ada hadis dari Imam Abu Ya'la. Beliau bilang begini, ana awwalu man yaftahu lahu babal jannah. Saya, kata Nabi, orang yang pertama yang akan membuka pintu sorga. Jadi yang pertama kali masuk sorga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang masuk surga sebelum Nabi, walaupun dia Nabi lebih awal. Contohnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Itu nggak berani. Jadi pintu surga nanti akan dibukakan pertama kali buat siapa? Buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada satu riwayat hadis begini, Bapak Saudara. Ada ya Rasulullah SAW ketuk-ketuk pintu surga. Lalu penjaga ya pintu sorga, malaikat Ridwan namanya, ya ditanya, siapa engkau? Saya Muhammad. Lalu kata malaikat penjaga sorga, ya saya hanya diperintahkan membuka pintu sorga ini kalau yang ngetuk-ngetuk pintu itu adalah engkau Muhammad. Selain engkau, saya tidak akan bukakan pintu sorga ini. Tuh, jadi yang pertama kali masuk pintu sorga siapa? Nabi Muhammad. Begitu istimewanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga pantas ini bilang ana awwalu man yaftahu lahu babal jannah. Saya adalah manusia yang pertama kali membuka pintu surga. Nah, pada saat Nabi masuk ke dalam surga, apa yang terjadi? Illa kecuali anni aro imro'atan, saya lihat ada orang perempuan, tuba diruni bergegas-gegas cepat-cepat menemukan saya. Jadi dia langsung habis Nabi, ada orang perempuan yang mau nyusul Nabi itu. Pak Akulu, lalu saya tanya, kata Nabi, melaki waman anti, kenapa engkau dan siapa engkau? Jadi Nabi baru masuk, tiba-tiba ada orang perempuan dan ngikutin aja mau nyusul Nabi. Ya, pada saat itu ditanya, engkau siapa? Takulu, laku tuh perempuan jawab. Kata orang perempuan, anamro'atun, saya adalah orang perempuan. Qa'attu ala aitamin li, saya yang senantiasa mengasuh anak-anak yatim saya. Tuh, jadi katanya orang perempuan, saya adalah ya seorang perempuan yang punya anak-anak yatim, kemudian saya asuh anak yatim tersebut sampai berhasil di dewasa. Tuh, jadi perempuan yang begitu tuh masuk surganya pertama habis Nabi langsung. Tuh, makanya ketika orang perempuan tuh ketika ditinggal mati sama suaminya, kemudian anaknya masih kecil. Ya, masih kecil. Itu kan yatim namanya. Ya, dirawat, diasuh sampai dewasa, sampai balik. Ya, enggak terlantar itu anak yatim. Ya, dengan penuh kesabarannya itu seorang ibu mendidik anak-anak yatimnya, maka ibu tadi itu nanti punya nilai tersendiri. Ya, jadi nanti masuk surganya abis Nabi. Tuh, jadi abis Nabi, ya dia langsung nyusul tuh. Ya, makanya Nabi bingung. Lah, ini siapa kamu? Tiba-tiba udah masuk aja. Nah, seperti itu. Dijawab itu Bapak Saudara. Oh, saya ini adalah seorang perempuan yang dulu di dunia ditinggal mati sama suami, kemudian punya anak-anak yatim. Lalu anak yatim itu saya benar-benar besarkan sampai dewasa, sampai berhasil itu anak-anak saya, sampai udah nikah, udah berkeluarga. Nah, itu seorang ibu yang begitu nanti akan masuk ke dalam surga dekat sama Rasulullah.
Nah seperti itu. Makanya seorang ibu tuh Masya Allah yang punya anak yatim, kemudian yang dirawat anak yatimnya, ya dididik dengan penuh kasih sayang sampai berhasil, itu ibu insya Allah memiliki nilai yang sangat mulia. Kan banyak bapak saudara, kadang-kadang ada ya seorang perempuan ya ditinggal mati sama suaminya, punya anak masih pada kecil, tapi dia nggak nikah lagi. Jadi tidak menikah lagi, dididik tuh anak-anak yatimnya sampai dewasa, sampai berhasil. Nah perempuan yang begitu tuh jaminannya surga, udah jaminannya surga. Kenapa? Karena dia tetap sabar dalam situasi kondisi seperti itu. Dia tetap bisa ya merawat anak-anak yatimnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang ibu sampai anak yatim itu dewasa. Ya, Nabi tuh bingung, ini ada orang perempuan tiba-tiba nyusul saya ke dalam sorga. Ternyata dia orang perempuan yang mengasuh anak-anak yatim pada saat ditinggal mati sama suaminya. Tuh begitu, Masya Allah mulianya perempuan yang dapat sabar mengasuh anak-anak yatimnya. Wat-Tabarani, kemudian ada hadis lagi riwayat Imam At-Tabarani, walladzi ba'atsani bil haqqi, demi zat yang telah membangkitkan saya dengan jalan yang benar. Ini kata Nabi, ya la yu'adzibullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab di hari kiamat man rahimal yatima, orang yang menyayangi anak yatim. Allah ya tidak akan menyiksa ya kepada orang yang menyayangi anak yatim. Itu namanya man rahimal yatim. Wa alana lahu bil kalami, dan senantiasa lembut di dalam bicara sama anak yatim. Kalau sama anak yatim dia lembut bicaranya, enggak kasar. Wa rahimayat mahu wa du'fahu, dia memberikan kasih sayang terhadap yatim dan kelemahannya. Walam yatatawal ala jarihi, kemudian orang tersebut juga tidak pernah sombong kepada tetangganya. Tuh, jadi ada beberapa ciri manusia yang tidak akan disiksa di hari kiamat. Yang pertama, orang yang sayang sama anak yatim. Yang kedua, orang yang senantiasa lembut bicaranya, santun bicaranya kepada anak-anak yatim. Nah, yang ketiga, dia tidak pernah sombong kepada tetangganya. Ya, itu namanya lam yatatawal ala jarih. Dia nggak pernah sombong sama tetangganya. Nah, itu memang kita kan hidup bertetangga saling menghargai dan saling menghormati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Ya, jadi kata Rasul, siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarah, muliakan tetangganya. Tuh, tetangganya suruh muliakan. Jadi kita nggak boleh sombong sama tetangga. Bifadli ma atahullah, dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Misalnya kita punya ya kelebihan yang Allah kasih, apa aja saat kita punya, apakah itu harta, pangkat, jabatan, ilmu, dan lain-lain sebagainya. Pada saat kita diberikan, nah saat itu juga kita nggak pernah sombong sama tetangga kita. Sama orang lain nggak punya sifat sombong, ya, walaupun dia dikasih kelebihan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada beberapa hamba-hamba Allah yang dikasih kelebihan kebanding daripada yang lainnya. Misalnya dari segi hartanya dia dilebihkan sama Allah. Kemudian dari pangkatnya mungkin dia punya jabatan kedudukan yang tinggi. Atau dari segi ilmunya dia dikasih ilmu, ya. Atau dari yang lain-lain. Ya pokoknya itu pemberian dari Allah. Sebab semuanya yang kita miliki ini pada dasarnya ada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun orang tersebut tidak sombong dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri orang yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya sifat-sifat ini harus kita miliki. Satu, sayang kepada anak yatim.
Kalau ngomong sama anak yatim santun. Kan kadang-kadang anak yatim itu ya bicaranya kadang-kadang ya tahu sendiri dah. Ya kadang-kadang ada yang bilang ini anak yatim kayaknya bandel banget dah. Nah begitu. Nah emang dia cari perhatian mungkin. Nah begitu, sehingga kita harus santun sama dia, harus sopan sama dia, bicaranya yang lemah lembut sama dia, nggak boleh kasar. Nah begitu. Emang kebanyakan rata-rata coba lihat dah, agak susah. Nah seperti itu. Iya, karena dia minta perhatian. Ya mungkin dia minta perhatian karena orang tuanya tidak ada. Yang biasa dapat perhatian dari ayahnya. Nah seperti itu. Makanya kita disuruh ya santun, terus bicara yang baik. Ya, nah kemudian yang ketiga, jangan sombong. Apa yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, jangan kita sombong. Itu ciri orang yang bakalan ia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ahmad, kemudian ada hadis dari Imam Ahmad, man masaha ala ra'si yatimin, siapa-siapa yang mengusap kepala anak yatim. Ini kan biasanya ada nih, kadang-kadang ngusap anak yatim. Ini ada hadis ini ya, riwayat Imam Ahmad, Bapak Ibu Saudara. Jadi kata Rasulullah, man masaha ala ra'si yatimin, siapa-siapa yang ngusap kepala anak yatim, lam yamsashu illa lillah, dia tidak mengusapnya kecuali mengharap ridho Allah. Jadi pada saat diusap kepalanya tuh semata-mata ingin mengharap ridho Allah. Kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanat, maka setiap helai rambut yang dia lewati sama tangannya itu mengandung kebaikan-kebaikan. Tuh. Jadi kalau kita usap rambutnya, kepalanya, kan ada rambutnya tuh, maka sebanyak itulah kebaikan yang Allah berikan. Kalau rambutnya gembal banyak, itu kebaikannya segitu. Terus ada yang bilang, Ustaz gimana kalau kepalanya botak? Ya nggak ada rambutnya. Ya, nah kalau nggak ada rambutnya bagaimana? Itu ghalibnya ditakdirkan kepada orang yang punya rambut. Nah biasanya tuh anak-anak rambutnya pada gembal-gembal tuh banyak. Nah itu nilai kebaikan sebanyak helai rambut yang ada di atas kepalanya. Nah inilah makanya sunnahnya ketika kita memberikan sesuatu, ada anak yatim kita usap. Iya, itu sunnah Nabi. Iya, sunnah Nabi. Ini hadisnya. Ya, jadi kita usap. Ya. Ya, tapi jangan diusap doang. Iya, jangan diusap doang. Jangan. Ya, adalah sesuatu. Kita lagi punya sesuatu, ada anak yatim kita kasih aja. Nah, kita usap gitu. Ya, jadi kalau ada anak yatim makanya yang bagus ngasih langsung. Yang bagus begitu. Ya, ada anak yatim kita langsung kasih. Kita usap. Tuh begitu. Ya, kita suruh datang ke rumah kita. Ada berapa anak yatim? Ada 10, kita panggil, kita bagiin sesuatu yang memberikan gembira, kita usap palanya. Ya, itu nilainya begitu besar pahalanya. Nah, begitu. Jadi ya itu rambut yang ada di kepala kan banyak. Begitulah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sebanyak helai-helaian rambut yang ada di kepala anak yatim tersebut. Nah kemudian kalau misalnya nggak ada, ya itu ditakdirkan ya ada. Itu kadang-kadang dia habis guntingan, tuh rambutnya habis botak, nggak ada. Nah itu ditakdirkan ya waktu tumbuhnya. Nah seperti itu. Nah jadi artinya ngusap kepala anak yatim itu bukan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan ikut-ikutan, tetapi ittiba'an di sunnati Rasulullah. Ya jadi karena ngikut kepada ajaran Rasulullah. Jadi disuruh usap tuh kepalanya. Namun ingat pada saat ngusapnya itu tidak karena tujuan yang lain-lain, tapi lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan ya itu kebaikan-kebaikan Allah berikan sebanyak ya rambut yang ada pada anak tersebut. Waruya, dan diriwayatkan annallaha ta'ala qala li Ya'qub alaihi salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Nih kata Allah kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub itu orang tua daripada Nabi Yusuf. Ya, jadi Nabi Yusuf
yaitu anak daripada Nabi Allah Yakub alaihissalam. Jadi ada satu cerita nih, Allah berfirman kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam, orang tuanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, inna sababa zahabi basarihi, sesungguhnya sebab hilang penglihatannya Nabi Allah Yakub. Kan Nabi Allah Yakub pernah ya enggak ngelihat kan, ya pernah tuh dalam sejarah tuh, karena nangis aja, nangis karena Nabi Allah Yusuf hilang, ya kan. Nah kemudian sama saudara-saudaranya ya ternyata itu kemanain, dimasukkan ke dalam sumur, diceburkan ke dalam sumur. Kemudian saudara-saudaranya pulang bawa pakaian Nabi Yusuf yang padahal itu pembohongan. Ya, jadi Nabi Allah Yakub dibohongin bahwa Nabi Yusuf ya adiknya tuh dibilang ya dimakan serigala. Nah, ada darahnya tuh, ada darahnya. Ya, darah Nabi Yusuf. Padahal itu bukan darah Nabi Yusuf, darah binatang. Ya, dibohongin tuh Nabi Allah Yakub. Nah saat itu Nabi Allah Yakub sedih terus karena memang Nabi Allah Yusuf termasuk anak yang paling disayangi. Gitu. Nah disinilah makanya ada pelajaran, kita nggak boleh ya membeda-bedakan anak. Gitu. Jadi kalau kita punya anak, satu disayang banget, satu nggak boleh. Gitu. Ini ada pelajaran buat kita. Ini Nabi Allah Yakub dulu sayang banget sama Nabi Allah Yusuf. Kalau sama yang lain-lain kagak sayang. Nah begitu. Ya, sama yang lain kurang. Kalau nama Nabi Yusuf sayang banget dah. Nah, ini. Jadi kita sebagai orang tua harus menanamkan keadilan sama anak-anak begitu. Ya, makanya kita walaupun anak kan beda-beda. Ya, watak anak gak ada yang sama. Kita punya anak 2, pasti ya beda. Apalagi punya anak 10. Ya, punya anak 2 aja wataknya gak sama. Pasti Bapak, Saudara, gak ada yang sama. Ya, itu tanya dah orang-orang tua kita yang punya anak 10, yang punya anak 5, yang punya anak 6. Itu pasti ini kalau ini wataknya begini, ini begini, ini begini. Nah begitu. Anaknya 2 kan sedikit 2, pasti beda juga wataknya. Nah begitu. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua harus bersikap adil sama anak-anak kita. Sikap adil nggak mesti sama. Ya, yang namanya adil nggak mesti sama. Misal anak TK, masa sama anak yang kuliah dikasih uang jajannya sama. Nah, adil itu nggak mesti sama, tapi bisa menempatkan sesuai pada tempatnya. Saat-saat yang harus sama harus ada. Ya, kalau anak kita satu di TK, yang satu lagi di SD, yang satu lagi ya di SMP, yang satu lagi di SMA, yang satu lagi udah kuliah. Ini uang jajannya harus sama atau enggak? Ya enggak lah. Bukan berarti kan harus adil, samain semuanya, bukan begitu. Oh ini kepentingannya lebih banyak, dia lebih besar. Nah begitu. Cuman nanti ada di beberapa hal yang harus sama, yang harus adil. Kasih sayang itu yang dimaksud. Kasih sayangnya harus sama. Jangan dibeda-bedain. Anak nanti akan terasa tuh, wah kayaknya gua kurang disayang. Nah begitu, nggak boleh. Ya, itu Nabi Allah Yusuf begitu disayang banget dah. Sementara ya yang lainnya kurang. Sehingga nih kakak-kakaknya punya rasa dendam, punya rasa enggak suka, cemburu. Ya, cemburu nih kakaknya. Nah, ini kakaknya sama-sama, yuk kita kompromi, kita bawa Yusuf yuk kemana kek. Nah begitu. Ya, akhirnya minta izin sama orang tuanya, diizinin. Yusuf akhirnya diceburkan ke sumur. Ya, kemudian bilang aja Yusuf dimakan serigala, habis udah begitu. Nah ini, jadi Nabi Yakub saat itu akhirnya nangis terus, nangis sampai nggak bisa ngelihat. Ya, karena nangis mulu, sedih, nangis terus. Terus yang kedua, wanhina izhrihi, bengkok punggungnya. Jadi Nabi Yakub agak bongkok begitu, agak bongkok. Nah itu penyebabnya apa? Nih di sini. Wapi li ihwati Yusuf bihi, dan sebab saudara-saudaranya melakukan perbuatan kepada Yusuf, mapaluhu, yang mereka tidak lakukannya, annahu atahu. Ya ini sebabnya nih. Ya sebabnya apa yang terjadi pada diri Nabi Yakub alaihissalam bisa hilang
penglihatannya, walaupun setelah itu nanti bisa ngelihat lagi. Kemudian bongkok punggungnya. Kemudian kenapa saudara-saudara Yusuf sampai tega melakukan perbuatan kepada Yusuf seperti itu? Nah, penyebabnya annahu atahu yatimun miskinun. Pernah satu hari datang kepada Nabi Yakub anak yatim, udah anak yatim miskin lagi. Nah, soimun dia puasa lagi, jaiun dia lapar lagi. Wa qad zabaha huwa wa ahlu syatan. Sementara dia Nabi Yakub itu beserta keluarnya habis saja menyembelih ya yang namanya syat. Syat itu artinya apa? Kambing. Habis menyembelih satu ekor kambing. Fa'akaluha, mereka makan tuh ya sama-sama keluarga menikmati yang namanya ya kambing tersebut. Walam yut'imuhu, namun mereka tidak memberikan makan kepada anak yatim tadi. Itu asalnya begitu doang tuh. Lupa, ditegur sama Allah jadinya. Ya, dia makan enak namun dia kagak ingat ada anak yatim yang miskin tidak diberikan ya saat itu. Summa a'lamahullah, kemudian Allah memberikan informasi annahu lan yuhibba syai'an min khalqihi, bahwasanya tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu dari makhluknya hubbahu seperti cintanya lil yatama wal masakin, ya kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Tuh, jadi kita ya cinta ya itu sama kecintaan kita kepada anak-anak yatim dan kepada anak-anak atau orang-orang miskin. Wa amarahu ayasna atau aman, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Yakub membuat makanan. Wa yad'ul masakin, akhirnya diundang orang-orang miskin. Fa fa'ala, maka akhirnya dikerjakan. Itu begitu, kesalahannya seperti itu. Jadi ketika dia habis motong kambing, makan yang enak-enak, tapi dilupa enggak memberikan kepada anak yatim yang memang ada di situ, yang sedang lapar dan dia memang membutuhkan. Nah, akhirnya Allah perintahkan, ayo kamu sekarang buat makanan, undang tuh orang-orang miskin, ya berikan kepada mereka. Fa'ala, lalu Nabi Yakub melakukannya. Qala ba'du salafi, berkata sebagian ulama salaf, kuntu fi yadihi, adalah aku pada kekuasaannya, amri urusan saya, mutakabbiron munkiban alal ma'asi. Tuh, jadi begitu. Jadi dia sombong, berbuat dosa, berbuat maksiat. Fara'aitu yauman yatiman, maka tiba-tiba aku melihat satu hari ada anak yatim. Fa'akramtuhu, lalu saya muliakannya. Ada diceritakan ya di satu kampung ada orang sombong banget. Ya, dia suka berbuat dosa maksiat. Satu saat dia ngelihat anak yatim, lalu dimuliakan tuh anak yatim. Kama yukramul walad, sebagaimana dia memuliakan seperti anak sendiri. Jadi anak yatim itu dimuliakan seperti dia ya memuliakan anaknya sendiri. Bal aksar, bahkan ya lebih cinta lagi kepada tuh anak yatim. Kita cinta banget sama anak kita. Sekarang ada anak yatim, kita cinta sama seperti anak kita sendiri, bahkan lebih cinta lagi ya kebanding daripada anak sendiri. Itu terjadi pada orang tadi. Nah, kemudian sumenim tuh, kemudian saya tidur. Nah, pas banget saya tidur, paro'aitu zabaniyah, lalu saya ngelihat ada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat-malaikat yang tugasnya di neraka, ya, yang menyiksa manusia dengan penuh kekejaman. Itu namanya malaikat zabaniyah. Ya, akhazuni, mereka tuh malaikat-malaikat zabaniyah datang merenggut saya. Ya, ahzan muzijan, dengan ya renggutan yang memaksa dan menakutkan, diseret ila jahannam, ke neraka jahannam. Jadi orang yang sombong tadi, yang suka berbuat dosa maksiat, diseret oleh malaikat zabaniyah mau ke api neraka, ke jahannam. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Wa izal yatimu qadi antaron, tiba-tiba anak yatim menghalang-halangi saya. Ketika saya mau diseret sama malaikat zabaniyah katanya ke neraka jahanam, datang anak yatim. Anak yatim itu ya menghalang-halangi
saya untuk masuk ke neraka jahanam. Wa qala, anak yatim bilang begini, malaikat zamani, biarkan orang ini hatta uraji'a rabbi, sehingga saya akan kembali ke Tuhan saya akan ngadu kepada Tuhan saya, kepada Allah. Ya, biarkan orang ini jangan dibawa, jangan diseret ke neraka jahanam. Saya ya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Fa'abau. Lalu malaikat zaman ini enggak mau. Ya, wa izan nida. Nah, pada saat itu ada panggilan. Khallu anhu, dalam panggilan itu ada suara, lepaskan orang itu wahai malaikat zabaniyah. Tuh begitu. Jadi ada panggilan begitu. Malaikat zabaniyah, lepaskan orang itu. Jangan kamu seret, jangan kamu bawa ke neraka jahanam. Ya, lepaskan dia. Faqad wahabna lahu ma kana minhu bi ihsanihi ilaihi. Maka sungguh saya telah memberikan kepada orang tadi kebaikan-kebaikannya. Tuh, jadi karena dia udah memberikan kebaikan kepada anak yatim, akhirnya anak yatim itu kemudian ya menolongnya. Akhirnya Allah belain, dah jangan kau siksa orang itu, berikan dia nilai-nilai kebaikan karena dia sudah memberikan kebaikan kepada anak yatim. Nah, akhirnya dalam mimpinya itu setelah dia diselamatkan sama Allah karena dia sudah memberikan kebaikan kepada anak yatim, lalu Allah memberikan kebaikan kepada orang tersebut, lagi tidur sedang enaknya, pastai koztu, akhirnya dia terjaga, saya bangun. Jadi itu kan mimpi, ya mimpinya orang tadi. Setelah itu dibangun tuh Bapak Saudara. Nah, setelah dia terjaga, dibangun dari tidurnya, mimpinya begitu, akhirnya wabalagtu fi ikramil yatama min yaumin. Sejak itu dia lebih sayang lagi kepada anak yatim. Ya, jadi kejadian itu menambah ya cintanya kepada anak-anak yatim. Awalnya satu, dia mencintai anak yatim sama seperti mencintai anaknya sendiri. Nah, setelah dimimpi seperti itu, akhirnya ya dia lebih cinta, lebih sayang lagi kepada anak-anak yatim. Dia muliakan itu anak-anak yatim. Kenapa? Karena mimpinya begitu ya indahnya. Jadi tadinya dia diseret ke api neraka, kemudian ya itu Allah belain, lepaskan karena memang ya pertolongan dari anak yatim ngadu kepada Allah. Akhirnya malaikat zabannya melepaskan orang tersebut dan orang itu nggak jadi dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Nah, lagi mimpi begitu sudah enaknya bangun dia, terjaga dia. Nah, setelah itu diambil pelajaran. Wah, kalau begitu saya semenjak saat ini harus muliakan anak yatim. Ini Bapak Saudara yang dapat kita baca. Nanti baru wahukiya anna rajulan dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.